Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Siswanto MPD, pengajar praktik saya Bapak Saiful Kayusuf SPD, dan saya sendiri Tutin Tenusi SPD CGP Angkatan 8 UPTSD 6 Asparaga. Keterkaitan antar materi yaitu dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Filosofi pemikiran KHD. Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak sendiri adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu pembelajaran, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mewujudkan visi yaitu dengan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lain lebih mandiri dan bertanggung jawab. Adapun budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Budaya positif selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, tiga, teman, empat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama bersama siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi.
Budaya positif selanjutnya itu pembuatan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Melalui kesepakatan antara guru dan siswa, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Budaya positif selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Berikut, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan dalam menangani segala kasus di kelas atau di sekolah adalah sebagai penghukum. Refleksi pemahaman materi selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah Anda. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Contoh, penanganan siswa yang sering terlambat mengikuti apel pagi. Refleksi pemahaman selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut. Saya merasa senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi pemahaman selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dalam diri murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang seharusnya berperan sebagai manajer, bukan penghukum. Refleksi pemahaman selanjutnya itu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum yang selalu membuat saya merasa bersalah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi tenang karena tidak menyakiti siapapun. Refleksi pemahaman selanjutnya itu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, pernah. Pada bagian validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan alasan murid melanggar aturan atau kesepakatan yang telah disepakati.
Refleksi pemahaman selanjutnya itu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun mereka berinteraksi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.